begitu banyak persoalan. Bung Surya Paloh dan Bung Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Anda juga mesti mengingat, Anies itu waktu menjadi gubernur dia memalukan kan? Dia memalukan yang mendukung. Dia begitu bodoh mengambil tindakan-tindakan yang tidak ada kepentingan untuk membuktikan kapasitasnya. Terima kasih Bung, kita bertemu kembali, salam dari kanal Anak Bangsa. Sekarang kita meneropong berita-berita politik dan fakta-fakta politik yang nampak di mata kita dan berita yang lewat telinga kita. Itu tentang Surya Paloh. Surya Paloh, gabungan Surya Paloh dan partai yang tidak pernah masuk dalam birokrasi politik, tidak masuk dalam birokrasinya pemerintahan, yaitu PKS. Bung, ada berita seperti ini, orang memikirkan bagaimana nasib Anies dalam politik. Dari kalangan paling dekat dengan Anies sendiri ada sifat, ada pemikiran, ada sikap. Jangan dia diturunkan lagi untuk menjadi anggota, untuk menjadi gubernur. Itu level yang lebih rendah dari levelnya dia sekarang. Lalu orang-orang di dunia partai yang pernah mendukung Anies dikabarkan, Nasdem akan punya sendiri jagonya di pencalonan gubernur DKI. Nasdem punya jago sendiri calon gubernur DKI. Begitu pula PKS. PKS juga punya calon sendiri untuk dimajukan. Artinya dua kekuatan itu tidak lagi menghitung Anies. Tidak lagi menghitung Anies. Dasarnya apa? Begini Bung Surya Paloh. Dasarnya begini, apakah Anda lupa, apakah Anda tidak pernah menimbang Anies menjadi menjadi gubernur itu melalui satu proses politik yang memalukan, didukung oleh Islam radikal, didukung oleh golongan radikalis, dan dia otomatis bagian dari Islam radikal semacam itu. Ya iyalah, Anies bagian dari Islam radikal. Mau tidak mau ideologi radikalis itu ke bawah, itu melekat dalam dirinya. Bahwa dirinya itu berusaha membersihkan diri. Kami tidak, tidak ada kebijakan yang menunjukkan itu. Wah, itu bagian dari political logic yang isinya omong kosong. Karena itu hanya logik secara politik. Dan apa yang logik secara politik itu omong kosong karena tidak ada basis kebenarannya. Lalu begini, lalu Anies menjadi gubernur kan kita tahu begitu banyak persoalan. Bung Surya Paloh dan Bung Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Anda juga mesti mengingat, Anies itu waktu menjadi gubernur dia memalukan kan? Dia memalukan yang mendukung. Dia begitu bodoh mengambil tindakan-tindakan yang tidak ada kepentingan untuk membuktikan kapasitasnya. Bung, gubernur, orang yang pernah jadi gubernur dan urusannya hanya mengganti kata-kata rumah sakit menjadi rumah sehat, yang mengganti jalan-jalan untuk kepentingan politiknya dia, dan janji politiknya untuk menyediakan rumah gratis kan tidak ada Bang realitanya. Itu di kalangan pendukungnya yang fanatik, pendukungnya sendiri marah-marah. Namanya Nino Warisman, dia marah-marah.
Anies itu ngomong bohong kosong, dia bagian dari omongan yang membuat dia dijilat api neraka. Oh, karena apa? Karena ngomong kalau Tuhan tidak membela kita, maka tidak ada yang menyembahmu. Kenyataannya Tuhan nggak bela orang kayak gitu. Dan banyak orang yang menyembah Tuhan masih seperti dulu. Dan Nino Warisman membacakan doa-doanya, membacakan kemarahannya. Anies bagian dari sebuah omong kosong politik yang mempermalukan dirinya. Karena dia sudah ngomong, oh orang-orang DKI tenang saja. Bagi kalian yang sekarang tidak punya rumah, tenang, kalian akan punya rumah. Kalian akan punya rumah. Itu janjinya gubernur. Itu political logic yang menarik, sangat menarik. Tapi apakah political logic itu menjadi logik secara realistik? Misalnya, apakah menjadi legal logic, disahkan secara hukum bahwa ini punya logik? Oh, tidak ada hubungannya, tidak ada. Bung Surya Paloh dan pimpinan PKS, siapa saja Anda yang memimpin PKS, Anda ingin mengangkat ketololan macam ini, Anda ingin menampilkan kembali kelemahan-kelemahan semacam ini ke puncak, dia akan diserang oleh kekuatan-kekuatan dalam politik bahwa dia nothing, bahwa dia gubernur yang gagal total memenuhi aspirasi politik. Gagal total artinya apa? Gagal total artinya Anies tidak pantas diangkat oleh Nasdem maupun oleh PKS. Nasdem cari adalah orang dengan kapasitas yang lebih baik, meskipun dalam omongan karena kalah pendidikan, omongannya tidak setinggi Anies, omongannya biasa saja, tapi punya kemampuan birokratik mewujudkan cita-cita. Di partai Nasdem tidak ada orang seperti itu. Apa urusannya Nasdem sebagai partai politik kalau untuk menjadi anggota, untuk menjadi gubernur saja tidak punya kader? Lalu kalian di PKS, kalian dukung sana, dukung sini, dukung sana, dukung sini. Emangnya PKS itu tidak punya orang? PKS tempatnya anak-anak muda, terpelajar, orang-orang yang terpelajar. Wah, umpama tidak sesophisticated Anies, tidak perlu Bung, Anda bisa omong kosong sophisticated seperti Anies. Tapi yang dibutuhkan menjadi anggota menjadi gubernur hanyalah manusia biasa yang punya kemampuan birokratik mewujudkan cita-cita daerah khusus ibu kota Jakarta, membuat warga negaranya makmur, aman, sentosa. Ya, makmur, aman, sentosa itu wujudkanlah DKI, wujudkanlah Jakarta tidak macet, wujudkanlah Jakarta itu menjadi bagian dari pemerintahan pusat yang hidupnya makmur, rakyat didukung, rakyat dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan rakyat tidak perlu mengeluh. Jangan ada pemimpin yang namanya gubernur yang demi kekuasaannya, Anies sendiri demi kekuasaan itu menolak hak-hak DPR untuk bertanya. Sekedar anggota DPRD minta kesempatan menanyakan hal-hal dalam pemerintahannya, itu pun kan oleh Anies kan diperangi Bung. Jadi apa kapital dari Anies? Kita ingat dia gubernur dan dia tahu ada rakyat, perwakilan rakyat mempunyai hak untuk menanyakan, meminta tanggung jawab. Tolong, apakah suatu hak DPR untuk bertanya itu legal, formal atau tidak? Kan Anies melakukan political action yang isinya apa Bung? Dia mengundang tokoh-tokoh partai dan memarginalkan kekuatan partai yang ingin mempertanyakan. Artinya Anies adalah bohong kosong sebagai gubernur, bohong kosong secara politik, bohong kosong secara
birokrasi, dan sosok bong kosong yang penuh makna, meaninglessness. Macam itu akan diangkat lagi menjadi calon. Emang Nasdem nggak punya orang, Bung Surya Paloh? Nggak ada orang. Bung, kalian kawan-kawan di partai PKS, di PKS, Bung, Anda orang-orang ideologis, orang-orang Muslim yang fight untuk kebenaran, untuk keadilan dan sejahtera. Memangnya kalian nggak punya sekedar tokoh untuk jadi gubernur? Menjadi gubernur itu tidak memerlukan sesuatu prasyarat yang berat-berat amat. Cukup punya keberanian, cukup punya suatu sikap melanggar aturan-aturan dan nabrak semua aturan yang ada di situ, tapi semuanya demi keadilan dan kesejahteraan. Emangnya kalian nggak punya? Kenapa harus memikirkan Anies? Begitu Bung, salam dari saya. Begitu Bung cara saya melihat fakta politik dalam urusannya partai Nasdem dan PKS. Salam sejahtera.